Alia, seorang perempuan yang cantik tetapi dia terlena dengan kecantikannya sendiri dan hidupnya tidak beraturan. Dia hidup tanpa ada beban dan tidak mendengarkan nasihat orang lain. Berbanding terbalik dengan saudarinya yang lebih besar dan dewasa, selalu beribadah kepada Allah dalam segala perilakunya. Saudarinya yang besar pun dilamar seseorang yang bertakwa, dan Alia pun terkejut pada mereka berdua karena pada waktu hari pelamaran, pemuda itu datang ke rumahnya dan melakukan pembacaan dan hafalan bersama saudarinya, seperti membaca serta menghafal Al-Quran dan hadis Nabi, atau saling mendengarkan kisah-kisah Nabi dan Solihin. Lalu, mereka berdua menulis makna dari kisah tersebut. Alia pun mengolok-ngolok saudarinya dan bertanya, "Kebahagiaan apa yang kau dapatkan di waktu seperti ini? Dan kapan waktu untuk refreshing dari satu tempat ke tempat yang lain?" Lalu saudarinya pun tersenyum dan berkata, "Aku menemukan kebahagiaan yang hakiki di mana tubuh dan hidupku dengan Allah dan ridhonya. Dan aku bersyukur kepada Allah atas kehadiran calonku dalam hidup ini untuk menuntunku dan membawaku ke surga. Insya Allah." Kemudian saudarinya yang besar itu menikah, dan setelah 2 tahun, Alia pun dilamar seseorang yang bernama Asri. Ia selalu mendengarkan musik-musik dan menonton film. Dia juga tidak meminta Alia memakai hijab dan tidak memperhatikan Alia dari segi berpakaian. Dia pun senang karena tidak harus sopan dan bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Pada suatu hari, ketika mereka berdua masuk ke mall untuk berbelanja, Alia pun berhenti di depan tangga listrik dan dia pun tidak bisa menaiki eskalator tersebut karena takut jatuh, karena dia baru pertama kali melakukannya. Lalu tunangannya tersebut sangat marah lalu berteriak agar Alia cepat naik. Dan orang-orang mulai antri di belakangnya karena ingin menaikinya juga. Lalu tunangannya terus berteriak seraya berkata, "Mustahil kamu tidak bisa menaiki eskalator ini. Kamu telah mempermalukanku di depan orang-orang. Bagaimana bisa seorang gadis takut menaiki tangga listrik seperti ini?" Lalu Alia pun mengangkat kakinya dengan kuat untuk meletakkannya di anak tangga. Lalu dia sangat marah. Hingga akhirnya dia pun terjatuh dan menangis. Semua orang yang berada di mall pun melihatnya. Dan ketika dia berhenti menangis, dia melepas cincin pertunangannya kemudian ia melemparkan ke wajah tunangannya tersebut. Kemudian ia kembali ke rumahnya dengan sedih. Pada hari itu juga, saudarinya mengunjungi rumah ayahnya. Dan ketika dia mendengar apa yang terjadi pada Alia di mall tadi, ia mencoba untuk menghiburnya dan tersenyum serta berkata, "Jika tunanganmu itu menyukaimu dengan cinta hakiki, maka dia tidak memperdulikan penglihatan orang-orang terhadapnya dan mengambil tanganmu lalu naik bersama-sama dari tangga tersebut. Dia tidak mencintaimu, kecuali dirinya sendiri. Dan ketika dia mencintaimu, pasti dia mencegahmu keluar memakai wewangian dan pakaian yang terbuka. Janganlah menyesal dan cobalah memperbaiki diri dengan cara mencari ridho Allah yang telah memberikan kecantikan, harga diri, serta kesehatan kepadamu, meski kamu lalai dalam menjalankan haknya dan bermaksiat kepadanya." Kata-kata ini merubah Alia secara drastis, seperti kebaikan yang dilakukan suami saudarinya kepadanya, dan apa yang dia lihat dari cinta dan kasih sayang mereka berdua serta saling menghormati. Lalu Alia pun memakai hijab dan mulai untuk melakukan ibadah sholat pada waktunya, dan menghafal Al-Quran serta melakukan apa yang diridhoi oleh Sang Holik. Setelah beberapa bulan, saudara dari suami saudarinya itu datang untuk melamarnya. Lalu, mereka menikah dengan cepat. Dan pada hari pertama kedua pasangan tersebut keluar rumah, Alia pun pergi bersama suaminya ke tempat mall yang sama, di tempat kejadian Alia terjatuh dulu. Dan ketika Alia berhenti di depan tangga listrik yang persis di mana Alia terjatuh waktu lalu, Alia berhenti dan merasa ketakutan untuk naik agar dia mengetahui perlakuan suaminya itu terhadapnya. Ketika sang suami melihatnya ketakutan dan melihat orang-orang mengantri, ia pun tersenyum dan berkata pada orang-orang dengan suara yang keras. Ketika dia menuntun Alia ke depannya dan naik bersama-sama, dia berkata, "Dia istriku, dan dia hidup bersamaku. Apakah aku harus meninggalkannya? Aku harus menggendongnya hingga dia ridho kepadaku." Lalu orang-orang pun tertawa, dan Alia pun berdiri dengan melingkarkan tangannya di pundak suaminya, lalu merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Setelah dia merasa suaminya adalah sebaik-baik suami dan penuh akan kasih sayang. Alia pun bersyukur kepada Allah yang telah menggantinya dengan suami yang berdakwah kepada Allah dan menolongnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين